Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 20 Juni 2023 dengan judul Dalam Bekerja dengan Orang yang Berbuat Salah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 15 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Mari kita ikuti penjelasannya. Syukur kepada Allah, Ia telah mempersembahkan ke dalam pikiran kita bukan suatu gambaran mengenai gembala yang kembali dengan duka tanpa membawa domba. Perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, melainkan tentang sukses dan kesukaan karena penemuan kembali. Disalin dari buku Seri Membina, Jilid 5, halaman 138. Ketika domba yang tersesat itu ditemukan, adakah ia memerintah domba itu supaya mengikutinya? Adakah ia mengancam atau memukulnya? Atau menyuruhnya berjalan di depannya sambil memikirkan akan kesulitan dan keresahan yang telah dideritanya karena harus mencarinya? Tidak, ia menggendong domba yang sudah hampir mati itu, dan dengan rasa syukur yang penuh kegembiraan karena pencariannya yang tidak sia-sia, ia kembali ke kandang. Ucapan syukurnya terdapat dalam nyanyian-nyanyian dan sorak kesukaan. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi ketika orang berdosa yang hilang ditemukan oleh gembala yang baik, sorga dan bumi bersatu dalam sukacita dan ucapan syukur. Karena demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 161. Ia menggambarkan pekerjaan yang diberkati dan penuh sukacita dalam bekerja untuk yang bersalah. Gereja yang sukses dalam melakukan pekerjaan ini adalah gereja yang bahagia. Disalin dari buku Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 22. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar melalui kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Ketika domba yang tersesat itu ditemukan, adakah ia memerintah domba itu supaya mengikutinya? Adakah ia mengancam atau memukulnya atau menyuruhnya berjalan di depannya sambil memikirkan akan kesulitan dan keresahan yang telah diterimanya karena harus mencarinya? Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga berjalannya tahun-tahun politik saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan pelayanan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja yang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini agar dia dapat memimpin boleh sesuai dengan keteladanan daripada Yesus Kristus. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah mereka memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, curahkan juga hikmat pengetahuan sorga, berkat, agar supaya mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar, percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.